Seputar olahraga sudah kami rangkum untuk Anda. Tentunya bersama saya Seradita, inilah live update selengkapnya. Kita langsung ke informasi pertama, ada tim Arema FC yang melakukan uji coba dengan tim Porprov di Kabupaten Malang, yaitu tepatnya di Stadion Gajayana Kota Malang pada Rabu kemarin. Tim berjuluk Singo Edan melibas tim Porprov dengan skor akhir 8-0. Para pemain Arema FC tampak menikmati uji coba atau latihan bersama tersebut sebagai persiapan jelang bergulirnya kompetisi baru pada akhir Juni mendatang. Tim pelatih berharap agar nantinya bisa melakukan latihan bersama atau uji coba dengan tim selevel mendekati kompetisi Liga 1. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan reporter Surya, ada Purwanto. Baik, selamat pagi Sarah dan juga Tribunus dimanapun Anda berada. Dapat kami sampaikan bahwa kemarin tim Arema FC melakukan latihan bareng atau uji coba bersama tim Porprov Kabupaten Malang di Stadion Gajayana Kota Malang pada hari Rabu 31 Mei 2023. Nampak beberapa pemain, terutama pemain lokal, sangat menikmati latihan yang digelar rutin di Stadion Gajayana Kota Malang pada sore hari kemarin. Dan nampak Dendi Santoso dan kawan-kawan menikmati latihan yang digelar bersama tim Porprov Kabupaten Malang. Dan tim Singoedan berhasil menaklukkan tim Porprov dengan skor 8-0 di Stadion Gajayana Kota Malang pada sore kemarin. Dan nampak juga tiga pemain asing baru mereka, yaitu dari tim Arema FC yang sudah bergabung, yaitu Charles Lokolingoy dari Australia, berpaspor Australia, dan juga Icaka Diarra yang juga dari Mali, kemudian dari Gustavo Almeida yang dari Brasil yang didatangkan Arema FC beberapa hari terakhir kemarin. Dan tim manajemen Arema FC juga berharap nantinya akan ada uji coba yang dilakukan oleh Arema FC dengan tim selevel seperti Persija dan juga PSIS Semarang yang selevel dengan tim Arema FC. Dan harapan besar tim Pujana Aremania ini tetap melakukan squad penuh sebagai persiapan nantinya untuk menghadapi kompetisi pada tahun 2023 atau akhir Juni mendatang. Seperti itu, Sarah. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Purwanto atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya, pemirsa, Sevilla menjadi juara Liga Eropa musim 2022-2023 selesai mengalahkan Roma dalam partai final di Stadion Arena Puskás pada Kamis dini hari. Laga Sevilla versus Roma dalam jadwal final Liga Eropa berlangsung hingga babak perpanjangan waktu dan adu penalti. AS Roma sejatinya berhasil mengemas gol terlebih dahulu melalui tendangan kaki kiri Paulo Dybala pada menit ke-34. Namun, pasukan Jose Mourinho menerima kenyataan kebobolan setelah Gianluca Mancini mencetak gol bunuh diri pada menit ke-55 hingga Sevilla menyamakan kedudukan 1-1. Ini adalah kali pertama dalam 4 final antar klub Eropa terakhir sejak 2003. Tim asuhan Jose Mourinho gagal mencatatkan clean sheet. Kedudukan 1-1 membuat pertandingan Sevilla versus Roma mesti berlanjut ke babak tambahan waktu. Menurut Opta Paulo, ini merupakan kali pertama dalam sejarah final Liga Eropa ditentukan melalui babak tambahan waktu 3 kali secara beruntun. Selama babak extra time, Sevilla dan Roma tak mampu mencetak gol. Laga pun berlanjut ke adu penalti. Keberhasilan memenangi laga kontra Roma membuat Sevilla menegaskan dominasi gelar Liga Eropa. Sevilla secara keseluruhan telah mengantongi 7 gelar juara Liga Eropa. Di sisi lain, rekor Jose Mourinho yang tak pernah kalah dalam 5 final kompetisi Eropa pun runtuh.
Patah hati terbesar Jose Mourinho mewarnai kegagalan AS Roma menjadi juara Liga Eropa musim 2022-2023 setelah takluk di final melawan Sevilla pada Kamis dini hari. Kekecewaan Mourinho diwujudkan dalam tindakannya selepas pengkalungan medali juara kedua di Liga Eropa musim ini. Diwartakan ESPN FC sambil menahan tangis kesedihannya, Mourinho memilih melepas medali dan melemparkannya ke tribun penonton. Final Liga Eropa antara Sevilla versus AS Roma berakhir imbang 1-1 dalam tempo 120 menit. AS Roma lebih dulu mencetak gol melalui Paulo Dybala. Kemudian Sevilla berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua melalui on goal dari Gianluca Mancini. Penentuan tim mana yang berhak menyandang status juara Liga Eropa musim ini pun berlanjut ke babak adu penalti yang dimenangkan Sevilla. Dengan dua penendang gagal dari AS Roma, membuat kedudukan menjadi 4-1. Mantan pelatih Manchester United, Inter Milan, dan Real Madrid ini tak bisa menutupi kekecewaannya. Komentar akan perasaan campur-campur dari Mourinho disampaikan selepas pertandingan dalam sesi jumpa pers. Jose Mourinho menganggap trofi juara Liga Eropa yang diraih Sevilla tidaklah sah karena ada bantuan dari wasit yang memimpin pertandingan final. Bukannya memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Sevilla, justru sebaliknya. Pelatih asal Portugal ini menyebut ada bantuan dari wasit yang memimpin laga tersebut. Mo secara terang-terangan menyebut Anthony Taylor, wasit asal Spanyol, karena keputusannya yang diklaim terlalu menguntungkan Sevilla. Padahal Anthony Taylor merupakan pengadil pertandingan berkewarganegaraan Inggris. Menurut Mo, 13 kartu kuning yang dikeluarkan tidak serta-merta bisa menyebut Anthony Taylor bekerja secara lugas memimpin final Liga Eropa. AS Roma gagal meraih trofi juara Liga Eropa musim ini, yang juga berarti batal menjadi tim kelima asal Italia di UEFA Champions League musim depan. Meski demikian, nasi sudah menjadi bubur. Mourinho kini memilih untuk healing terlebih dahulu, membenahi perasaannya yang kecewa. Dia memutuskan untuk berlibur hingga Senin pekan depan.
Selanjutnya, pemirsa, Presiden Federasi Sepak Bola Argentina atau ALFA mengutarakan alasan negaranya mau bertanding melawan timnas Indonesia di FIFA Matchday edisi Juni 2023. Claudio Fabian Tapia menyinggung sosok pelatih timnas Indonesia Sintayong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Meskipun punya perbedaan mencolok soal ranking FIFA maupun prestasi, Argentina nyatanya tak segan menerima tawaran bertanding melawan timnas Indonesia. Laga antara timnas Indonesia versus Argentina pun dijadwalkan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 19 Juni mendatang. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama salah satu surat kabar, Claudio Fabian menjelaskan beberapa hal soal laga Argentina yang akan melawan skuad Garuda. Claudio Fabian menganggap Indonesia layak mendapatkan kesempatan bermain melawan tim sekelas Argentina yang baru saja memenangkan Piala Dunia 2022. Keberadaan sosok Sintayong yang melatih timnas Indonesia menjadi daya tarik lain bagi Argentina. Menurutnya, Indonesia juga tak bisa dianggap remeh karena dilatih oleh Sintayong. Tak hanya nama Sintayong yang diseret oleh Claudio Fabian, sepak terjang Erick Thohir yang juga turut dikomentari oleh presidennya AFA Argentina tersebut. Claudio Fabian memuji sosok Erick Thohir sebagai salah satu orang yang dipandang di Argentina. Tak hanya tersebut, ada sederet hal-hal mengenai Erick Thohir dan Sintayong yang menjadi daya tarik tersendiri bagi tim Argentina mau untuk melawan timnas Indonesia dalam laga persahabatan tersebut. Apa yang disampaikan Claudio Fabian sebenarnya tak terlalu mengejutkan, apalagi ia menyebut keberadaan Sintayong dan Erick Thohir di kubu Indonesia. Seperti diketahui, sosok Sintayong memang menjadi salah satu pelatih asal Korea Selatan yang punya rekam jejak mengkilap. Pengalaman Sintayong melatih timnas Korea Selatan ketika bermain di Piala Dunia 2018 jelas tak bisa diremehkan. Apalagi pada edisi tersebut, Sintayong mampu memulangkan Jerman selaku juara bertahan, meskipun timnya juga gagal lolos. Erick Thohir juga punya rekam jejak mengkilap lantaran pernah menjadi pimpinan berbagai klub olahraga dunia, termasuk Inter Milan. Kedekatan Erick Thohir dengan petinggi FIFA dan beberapa pelatih serta pemain kelas atas dunia juga membuat namanya disegani banyak orang. Alhasil, Argentina pun tak segan untuk mau menerima ajakan Indonesia bertanding dalam FIFA Matchday edisi kali ini. Anda dapat menyaksikan keseruan laga timnas Indonesia versus Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 19 Juni mendatang. Laga akan kick off mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Harga tiket pertandingan Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday Juni ini tergolong masih murah. Sebab jika mengintip harga tiket laga Argentina versus Australia yang akan digelar di China bisa menembus 18 juta rupiah. Diketahui PSSI telah memberi harga yang fantastis, mulai dari Rp600.000 untuk pertandingan timnas Indonesia versus Argentina 19 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tiket pertandingan sepak bola seharga Rp600.000 merupakan rekor tertinggi PSSI menjual tiket FIFA Matchday sepanjang sejarah. Wajar jika harga tersebut jadi rekor tiket termahal FIFA Matchday Indonesia karena lawan skuad Garuda adalah sang pemuncak ranking FIFA. Meski demikian, PSSI juga menyediakan tiket VIP dengan harga Rp4,25 juta. Namun ternyata harga tiket yang ditetapkan di laga Australia versus Argentina yang digelar di China masih lebih mahal. Diketahui Argentina memang melakukan lawatan di negara Asia pada FIFA Matchday Juni ini. Selain Indonesia, Argentina akan bertanding melawan timnas Australia. Dijadwalkan laga Australia versus Argentina akan digelar 15 Juni 2023 di World Stadium Beijing.
Sama-sama berada di Asia, panitia pertandingan Australia versus Argentina memasang tarif yang lebih tinggi. Mereka mematok harga laga FIFA Matchday mulai dari 680 yuan atau setara dengan 1,4 juta rupiah. Dikutip dari ppsport.com, tiket termahal untuk laga Australia versus Argentina dipatok pada harga 8.890 yuan atau setara dengan 18,8 juta rupiah. Tentunya tiket tersebut untuk tempat spesial legend alias VIP. Perbandingan yang cukup signifikan, bukan? Harga yang dipasang dianggap terlalu mahal bagi pakar sepak bola China, yaitu Mark Dreyer. Di akun @DreyerChina, ia menyebut jika harga untuk pertandingan Australia versus Argentina menjadi harga tiket termahal acara sepak bola yang pernah digelar di negeri Tiongkok. Ia juga menyebut tiket pertandingan sepak bola melawan Argentina sama dengan pertunjukan konser musik artis papan atas. Jadi untuk Tribuners dan juga pemirsa yang ingin menyaksikan laga antara timnas Indonesia versus Argentina di Indonesia, kalian dapat mendapatkan tiket mulai tanggal 5 hingga 8 Juni. Selanjutnya kita ke Al Nassr yang mampu menang dengan skor 3 gol tanpa balas saat menjamu Al Fateh di King Saud University Stadium pada Rabu malam tadi. Bermain tanpa Cristiano Ronaldo, panggung utama berhasil dicuri oleh Anderson Talisca yang mencetak brace goal dan 1 assist. Hanya saja, memang kemenangan pesta gol melawan Al Fateh tetap tak mengubah posisi Al Nassr sebagai runner-up akhir musim ini. Al Nassr harus puas menyelesaikan musim ini pada posisi kedua dengan raihan 67 poin. Torehan 20 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 3 kekalahan mewarnai perjalanan Al Nassr musim ini di Liga Arab Saudi. Meskipun mampu menjadi tim paling produktif dengan koleksi 63 gol, Al Nassr tetap kalah saing dengan Al Ittihad. Hal ini dikarenakan Al Ittihad berhak mengklaim gelar juara Liga Arab Saudi musim ini dengan keunggulan 5 poin sebagai pemuncak klasmen. Dengan raihan 72 poin, Al-Ittihad berhasil memenangkan perburuan gelar juara Liga Arab Saudi bersama Nuno Espirito Santo. Posisi ketiga sampai keenam secara berurutan ditempati oleh Al-Hilal, Al-Shabab, Al-Tawun, dan Al-Fateh. Dua tim yang terdegradasi yakni Al-Adalah dan Al-Batin yang menjadi penghuni posisi 2 terbawah klasmen.
Delapan wakil Indonesia berhasil meraih kemenangan ketika bertanding dalam babak 32 besar Thailand Open 2023. Adapun rangkaian laga 32 besar Thailand Open 2023 berlangsung di Indoor Stadium Hua Mark, Bangkok, Thailand pada Rabu kemarin. Kemenangan mengantarkan 8 utusan Indonesia menembus babak 16 besar. Dari sektor ganda putra, wakil Indonesia yang lolos 16 besar adalah Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlavi Isfahani. Kemudian ada pula Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Begitupun Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana dan Pramudia Kusumawardana Yeremia Erits Yose Yakob. Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah menjadi satu-satunya utusan Indonesia yang memastikan tempat di 16 besar Thailand Open pada nomor ganda campuran. Adnan Nita pun akan menghadapi unggulan pertama tuan rumah, yaitu Decapol Puavarukarok dan Sapsair untuk memperebutkan tiket perempat final. Beralih ke sektor ganda putri, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, kemudian Apriani Rahayu Siti Fadia Silva berhasil melewati rintangan pertama. Oleh karena itu, Lani Ripka dan Apriani Fadia dapat melanjutkan perjuangan di babak 16 besar Thailand Open 2023. Langkah keduanya diikuti oleh tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwiwardoyo. Pebulu tangkis kelahiran Jayapura itu juga berhasil mengunci tiket ke 16 besar. Chico Aura Dwi Wardoyo menyegel tempat di 16 besar setelah menang atas wakil Kanada Brian Young melalui 2 game langsung via skor 21-11 dan 21-13. Kita beralih mengenai informasi seputar selebriti dalam live update seleb. Pemirsa, penyanyi Nindi Ayunda diperiksa penyidik Barreskrim Polri terkait kasus kepemilikan senjata api ilegal di Tol Mahendra. Selama 8 jam pemeriksaan, Nindi dicecar sebanyak 40 pertanyaan. Ditemui di gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Rabu kemarin, Nindi baru selesai diperiksa sekira pukul 19.07 waktu Indonesia Barat. Dia tiba di Barreskrim sekitar pukul 11.05 siang tadi. Nindi didampingi oleh 3 kuasa hukumnya selama menjalani pemeriksaan. Kuasa hukum Nindi Ayunda, yaitu Daniel Soni Pardede, mengatakan kliennya diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Daniel tak menjelaskan rinci terkait materi pemeriksaan tersebut. Dia memastikan Nindi telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik. Soni Pardede menegaskan jika kliennya tidak memiliki kaitan dengan kepemilikan senjata api ilegal di Tomahendra. Nindi Ayunda mengatakan dirinya hanya terbawa-bawa saja dalam kasus hukum sang kekasih. Dia memastikan akan kooperatif mengikuti proses hukum yang ada. Nindi berharap agar
Halo, selamat pagi pemirsa. Live Update Sport kembali hadir edisi Kamis 1 Juni 2023. Sejumlah informasi seputar olahraga sudah kami rangkum untuk Anda. Tentunya bersama saya, Seradita, inilah Live Update selengkapnya. Kita langsung ke informasi pertama. Ada tim Arema FC yang melakukan uji coba dengan tim Porprov di Kabupaten Malang, yaitu tepatnya di Stadion Gajayana Kota Malang pada Rabu kemarin. Tim berjuluk Singo Edan melibas tim Porprov dengan skor akhir 8-0. Para pemain Arema FC tampak menikmati uji coba atau latihan bersama tersebut sebagai persiapan jelang bergulirnya kompetisi baru pada akhir Juni mendatang. Tim pelatih berharap agar nantinya bisa melakukan latihan bersama atau uji coba dengan tim selevel mendekati kompetisi Liga 1. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan reporter Surya, ada Purwanto. Baik, selamat pagi Sarah dan juga Tribunus dimanapun Anda berada. Dapat kami sampaikan bahwa kemarin tim Arema FC melakukan latihan bareng atau uji coba bersama tim Porprov Kabupaten Malang di Stadion Gajayana Kota Malang pada hari Rabu 31 Mei 2023. Nampak beberapa pemain, terutama pemain lokal, sangat menikmati latihan yang digelar rutin di Stadion Gajayana Kota Malang pada sore hari kemarin. Dan nampak Dendi Santoso dan kawan-kawan menikmati latihan yang digelar bersama tim Porprov Kabupaten Malang. Dan tim Singoedan berhasil menaklukkan tim Porprov dengan skor 8-0 di Stadion Gajayana Kota Malang pada sore kemarin. Dan nampak juga eh, 3 pemain asing baru mereka, yaitu dari tim Arema FC yang sudah bergabung, yaitu Charles Lokolingoy dari Australia, berpaspor Australia, dan juga Ichaka Diarra yang juga dari Mali, kemudian dari Gustavo Almeida yang dari Brasil yang didatangkan Arema FC beberapa hari terakhir kemarin. Dan tim manajemen Arema FC juga berharap nantinya akan ada uji coba yang dilakukan oleh Arema FC dengan tim selevel seperti Persija dan juga PSIS Semarang yang selevel dengan tim Arema FC. Dan harapan besar tim Pujana Aremania ini tetap melakukan squad penuh sebagai persiapan nantinya untuk menghadapi kompetisi pada tahun 2023 atau akhir Juni mendatang. Seperti itu, Sarah. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Purwanto atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya, pemirsa, Sevilla menjadi juara Liga Eropa musim 2022-2023 selesai mengalahkan Roma dalam partai final di Stadion Arena Puskás pada Kamis dini hari. Laga Sevilla versus Roma dalam jadwal final Liga Eropa berlangsung hingga babak perpanjangan waktu dan adu penalti. AS Roma sejatinya berhasil mengemas gol terlebih dahulu melalui tendangan kaki kiri Paulo Dybala pada menit ke-34. Namun, pasukan Jose Mourinho menerima kenyataan kebobolan setelah Gianluca Mancini mencetak gol bunuh diri pada menit ke-55 hingga Sevilla menyamakan kedudukan 1-1. Ini adalah kali pertama dalam 4 final antar klub Eropa terakhir sejak 2003. Tim asuhan Jose Mourinho gagal mencatatkan clean sheet. Kedudukan 1-1 membuat pertandingan Sevilla versus Roma mesti berlanjut ke babak tambahan waktu. Menurut Opta Paulo, ini merupakan kali pertama dalam sejarah final Liga Eropa ditentukan melalui babak tambahan waktu 3 kali secara beruntun. Selama babak extra time, Sevilla dan Roma tak mampu mencetak gol. Laga pun berlanjut ke adu penalti. Keberhasilan memenangi laga kontra Roma membuat Sevilla menegaskan dominasi gelar Liga Eropa. Sevilla secara keseluruhan telah mengantongi 7 gelar juara Liga Eropa. Di sisi lain, rekor Jose Mourinho yang tak pernah kalah dalam 5 final kompetisi Eropa pun runtuh.
Patah hati terbesar Jose Mourinho mewarnai kegagalan AS Roma menjadi juara Liga Eropa musim 2022-2023 setelah takluk di final melawan Sevilla pada Kamis dini hari. Kekecewaan Mourinho diwujudkan dalam tindakannya selepas pengkalungan medali juara kedua di Liga Eropa musim ini. Diwartakan ESPN FC, sambil menahan tangis kesedihannya, Mourinho memilih melepas medali dan melemparkannya ke tribun penonton. Final Liga Eropa antara Sevilla versus AS Roma berakhir imbang 1-1 dalam tempo 120 menit. AS Roma lebih dulu mencetak gol melalui Paulo Dybala. Kemudian Sevilla berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua melalui on goal dari Gianluca Mancini. Penentuan tim mana yang berhak menyandang status juara Liga Eropa musim ini pun berlanjut ke babak adu penalti yang dimenangkan Sevilla. Dengan dua penendang gagal dari AS Roma, membuat kedudukan menjadi 4-1. Mantan pelatih Manchester United, Inter Milan, dan Real Madrid ini tak bisa menutupi kekecewaannya. Komentar akan perasaan campur-campur dari Mourinho disampaikan selepas pertandingan dalam sesi jumpa pers. Jose Mourinho menganggap trofi juara Liga Eropa yang diraih Sevilla tidaklah sah karena ada bantuan dari wasit yang memimpin pertandingan final. Bukannya memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Sevilla, justru sebaliknya. Pelatih asal Portugal ini menyebut ada bantuan dari wasit yang memimpin laga tersebut. Mau secara terang-terangan menyebut Anthony Taylor, wasit asal Spanyol, karena keputusannya yang diklaim terlalu menguntungkan Sevilla. Padahal Anthony Taylor merupakan pengadil pertandingan berkewarganegaraan Inggris. Menurut Mo, 13 kartu kuning yang dikeluarkan tidak serta-merta bisa menyebut Anthony Taylor bekerja secara lugas memimpin final Liga Eropa. AS Roma gagal meraih trofi juara Liga Eropa musim ini, yang juga berarti batal menjadi tim kelima asal Italia di UEFA Champions League musim depan. Meski demikian, nasi sudah menjadi bubur. Mourinho kini memilih untuk healing terlebih dahulu, membenahi perasaannya yang kecewa. Dia memutuskan untuk berlibur hingga Senin pekan depan.
Selanjutnya, pemirsa, Presiden Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA mengutarakan alasan negaranya mau bertanding melawan timnas Indonesia di FIFA Matchday edisi Juni 2023. Claudio Fabian Tapia menyinggung sosok pelatih timnas Indonesia Sintayong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Meskipun punya perbedaan mencolok soal ranking FIFA maupun prestasi, Argentina nyatanya tak segan menerima tawaran bertanding melawan timnas Indonesia. Laga antara timnas Indonesia versus Argentina pun dijadwalkan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 19 Juni mendatang. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama salah satu surat kabar, Claudio Fabian menjelaskan beberapa hal soal laga Argentina yang akan melawan skuad Garuda. Claudio Fabian menganggap Indonesia layak mendapatkan kesempatan bermain melawan tim sekelas Argentina yang baru saja memenangkan Piala Dunia 2022. Keberadaan sosok Sintayong yang melatih timnas Indonesia menjadi daya tarik lain bagi Argentina. Menurutnya, Indonesia juga tak bisa dianggap remeh karena dilatih oleh Sintayong. Tak hanya nama Sintayong yang diseret oleh Claudio Fabian, sepak terjang Erick Thohir yang juga turut dikomentari oleh presidennya AFA Argentina tersebut. Claudio Fabian memuji sosok Erick Thohir sebagai salah satu orang yang dipandang di Argentina. Tak hanya tersebut, ada sederet hal-hal mengenai Erick Thohir dan Sintayong yang menjadi daya tarik tersendiri bagi tim Argentina mau untuk melawan timnas Indonesia dalam laga persahabatan tersebut. Apa yang disampaikan Claudio Fabian sebenarnya tak terlalu mengejutkan, apalagi ia menyebut keberadaan Sintayong dan Erick Thohir di kubu Indonesia. Seperti diketahui, sosok Sintayong memang menjadi salah satu pelatih asal Korea Selatan yang punya rekam jejak mengkilap. Pengalaman Sintayong melatih timnas Korea Selatan ketika bermain di Piala Dunia 2018 jelas tak bisa diremehkan. Apalagi pada edisi tersebut, Sintayong mampu memulangkan Jerman selaku juara bertahan, meskipun timnya juga gagal lolos. Erick Thohir juga punya rekam jejak mengkilap lantaran pernah menjadi pimpinan berbagai klub olahraga dunia, termasuk Inter Milan. Kedekatan Erick Thohir dengan petinggi FIFA dan beberapa pelatih serta pemain kelas atas dunia juga membuat namanya disegani banyak orang. Alhasil, Argentina pun tak segan untuk mau menerima ajakan Indonesia bertanding dalam FIFA Matchday edisi kali ini. Anda dapat menyaksikan keseruan laga timnas Indonesia versus Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 19 Juni mendatang. Laga akan kick-off mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Harga tiket pertandingan Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday Juni ini tergolong masih murah. Sebab jika mengintip harga tiket laga Argentina versus Australia yang akan digelar di China bisa menembus 18 juta rupiah. Diketahui PSSI telah memberi harga yang fantastis, mulai dari Rp600.000 untuk pertandingan timnas Indonesia versus Argentina 19 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tiket pertandingan sepak bola seharga Rp600.000 merupakan rekor tertinggi PSSI menjual tiket FIFA Matchday sepanjang sejarah. Wajar jika harga tersebut jadi rekor tiket termahal FIFA Matchday Indonesia karena lawan skuad Garuda adalah sang pemuncak ranking FIFA. Meski demikian, PSSI juga menyediakan tiket VIP dengan harga Rp4,25 juta. Namun ternyata harga tiket yang ditetapkan di laga Australia versus Argentina yang digelar di China masih lebih mahal. Diketahui Argentina memang melakukan lawatan di negara Asia pada FIFA Matchday Juni ini. Selain Indonesia, Argentina akan bertanding melawan timnas Australia. Dijadwalkan laga Australia versus Argentina akan digelar 15 Juni 2023 di World Stadium Beijing.
Sama-sama berada di Asia, panitia pertandingan Australia versus Argentina memasang tarif yang lebih tinggi. Mereka mematok harga laga FIFA Matchday mulai dari 680 yuan atau setara dengan 1,4 juta rupiah. Dikutip dari ppsport.com, tiket termahal untuk laga Australia versus Argentina dipatok pada harga 8.890 yuan atau setara dengan 18,8 juta rupiah. Tentunya tiket tersebut untuk tempat spesial legend alias VIP. Perbandingan yang cukup signifikan, bukan? Harga yang dipasang dianggap terlalu mahal bagi pakar sepak bola China, yaitu Mark Dreyer. Di akun @DreyerChina, ia menyebut jika harga untuk pertandingan Australia versus Argentina menjadi harga tiket termahal acara sepak bola yang pernah digelar di negeri Tiongkok. Ia juga menyebut tiket pertandingan sepak bola melawan Argentina sama dengan pertunjukan konser musik artis papan atas. Jadi untuk Tribuners dan juga pemirsa yang ingin menyaksikan laga antara timnas Indonesia versus Argentina di Indonesia, kalian dapat mendapatkan tiket mulai tanggal 5 hingga 8 Juni. Selanjutnya kita ke Al Nassr yang mampu menang dengan skor 3 gol tanpa balas saat menjamu Al Fateh di King Saud University Stadium pada Rabu malam tadi. Bermain tanpa Cristiano Ronaldo, panggung utama berhasil dicuri oleh Anderson Talisca yang mencetak brace gol dan 1 assist. Hanya saja, memang kemenangan pesta gol melawan Al Fateh tetap tak mengubah posisi Al Nassr sebagai runner-up akhir musim ini. Al Nassr harus puas menyelesaikan musim ini pada posisi kedua dengan raihan 67 poin. Torehan 20 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 3 kekalahan mewarnai perjalanan Al Nassr musim ini di Liga Arab Saudi. Meskipun mampu menjadi tim paling produktif dengan koleksi 63 gol, Al Nassr tetap kalah saing dengan Al Ittihad. Hal ini dikarenakan Al Ittihad berhak mengklaim gelar juara Liga Arab Saudi musim ini dengan keunggulan 5 poin sebagai pemuncak klasmen. Dengan raihan 72 poin, Al Ittihad berhasil memenangkan perburuan gelar juara Liga Arab Saudi bersama Nuno Espirito Santo. Posisi ketiga sampai ke-6 secara berurutan ditempati oleh Al-Hilal, Al-Shabab, Al-Tawun, dan Al-Fateh. Dua tim yang terdegradasi yakni Al-Adalah dan Al-Batin yang menjadi penghuni posisi 2 terbawah klasmen.
Delapan wakil Indonesia berhasil meraih kemenangan ketika bertanding dalam babak 32 besar Thailand Open 2023. Adapun rangkaian laga 32 besar Thailand Open 2023 berlangsung di Indoor Stadium Hua Mark, Bangkok, Thailand pada Rabu kemarin. Kemenangan mengantarkan 8 utusan Indonesia menembus babak 16 besar. Dari sektor ganda putra, wakil Indonesia yang lolos 16 besar adalah Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlavi Isfahani. Kemudian ada pula Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Begitupun Muhammad Shohibul Fikri Bagas Maulana dan Pramudia Kusumawardana Yeremia Erits Yose Yakob. Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah menjadi satu-satunya utusan Indonesia yang memastikan tempat di 16 besar Thailand Open pada nomor ganda campuran. Adnan Nita pun akan menghadapi unggulan pertama tuan rumah, yaitu Decapol Puavarukarok dan Sapsair untuk memperebutkan tiket perempat final. Beralih ke sektor ganda putri, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, kemudian Apriani Rahayu Siti Fadia Silva berhasil melewati rintangan pertama. Oleh karena itu, Lani Ripka dan Apriani Fadia dapat melanjutkan perjuangan di babak 16 besar Thailand Open 2023. Langkah keduanya diikuti oleh tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwiwardoyo. Pebulu tangkis kelahiran Jayapura itu juga berhasil mengunci tiket ke-16 besar. Chico Aura Dwi Wardoyo menyegel tempat di 16 besar setelah menang atas wakil Kanada Brian Young melalui 2 game langsung via skor 21-11 dan 21-13. Kita beralih mengenai informasi seputar selebriti dalam live update seleb. Pemirsa, penyanyi Nindi Ayunda diperiksa penyidik Barreskrim Polri terkait kasus kepemilikan senjata api ilegal Dito Mahendra. Selama 8 jam pemeriksaan, Nindi dicecar sebanyak 40 pertanyaan. Ditemui di gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Rabu kemarin, Nindi baru selesai diperiksa sekira pukul 19.07 waktu Indonesia Barat. Dia tiba di Barreskrim sekitar pukul 11.05 siang tadi. Nindi didampingi oleh 3 kuasa hukumnya selama menjalani pemeriksaan. Kuasa hukum Nindi Ayunda, yaitu Daniel Soni Pardede, mengatakan kliennya diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Daniel tak menjelaskan rinci terkait materi pemeriksaan tersebut. Dia memastikan Nindi telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik. Soni Pardede menegaskan jika kliennya tidak memiliki kaitan dengan kepemilikan senjata api ilegal di Mahendra. Nindi Ayunda mengatakan dirinya hanya terbawa-bawa saja dalam kasus hukum sang kekasih. Dia memastikan akan kooperatif mengikuti proses hukum yang ada. Nindi berharap agar
Halo, selamat pagi pemirsa. Live Update Sport kembali hadir edisi Kamis 1 Juni 2023. Sejumlah informasi seputar olahraga sudah kami rangkum untuk Anda. Tentunya bersama saya Seradita, inilah Live Update selengkapnya. Kita langsung ke informasi pertama. Ada tim Arema FC yang melakukan uji coba dengan tim Porprov di Kabupaten Malang, yaitu tepatnya di Stadion Gajayana Kota Malang pada Rabu kemarin. Tim berjuluk Singo Edan melibas tim Porprov dengan skor akhir 8-0. Para pemain Arema FC tampak menikmati uji coba atau latihan bersama tersebut sebagai persiapan jelang bergulirnya kompetisi baru pada akhir Juni mendatang. Tim pelatih berharap agar nantinya bisa melakukan latihan bersama atau uji coba dengan tim selevel mendekati kompetisi Liga 1. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan reporter Surya, ada Purwanto. Baik, selamat pagi Sarah dan juga Tribunus dimanapun Anda berada. Dapat kami sampaikan bahwa kemarin tim Arema FC melakukan latihan bareng atau uji coba bersama tim Porprov Kabupaten Malang di Stadion Gajayana Kota Malang pada hari Rabu 31 Mei 2023. Nampak beberapa pemain, terutama pemain lokal, sangat menikmati latihan yang digelar rutin di Stadion Gajayana Kota Malang pada sore hari kemarin. Dan nampak Dendi Santoso dan kawan-kawan menikmati latihan yang digelar bersama tim Porprov Kabupaten Malang. Dan tim Singoedan berhasil menaklukkan tim Porprov dengan skor 8-0 di Stadion Gajayana Kota Malang pada sore kemarin. Dan nampak juga eh, 3 pemain asing baru mereka, yaitu dari tim Arema FC yang sudah bergabung, yaitu Charles Lokolingoy dari Australia, berpaspor Australia, dan juga Ichaka Diarra yang juga dari Mali, kemudian dari Gustavo Almeida yang dari Brasil yang didatangkan Arema FC beberapa hari terakhir kemarin. Dan tim manajemen Arema FC juga berharap nantinya akan ada uji coba yang dilakukan oleh Arema FC dengan tim selevel seperti Persija dan juga PSIS Semarang yang selevel dengan tim Arema FC. Dan harapan besar tim Pujana Aremania ini tetap melakukan squad penuh sebagai persiapan nantinya untuk menghadapi kompetisi pada tahun 2023 atau akhir Juni mendatang. Seperti itu, Sarah. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Purwanto atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Selanjutnya, pemirsa, Sevilla menjadi juara Liga Eropa musim 2022-2023 selesai mengalahkan Roma dalam partai final di Stadion Arena Puskás pada Kamis dini hari. Laga Sevilla versus Roma dalam jadwal final Liga Eropa berlangsung hingga babak perpanjangan waktu dan adu penalti. AS Roma sejatinya berhasil mengemas gol terlebih dahulu melalui tendangan kaki kiri Paulo Dybala pada menit ke-34. Namun, pasukan Jose Mourinho menerima kenyataan kebobolan setelah Gianluca Mancini mencetak gol bunuh diri pada menit ke-55 hingga Sevilla menyamakan kedudukan 1-1. Ini adalah kali pertama dalam 4 final antar klub Eropa terakhir sejak 2003. Tim asuhan Jose Mourinho gagal mencatatkan clean sheet. Kedudukan 1-1 membuat pertandingan Sevilla versus Roma mesti berlanjut ke babak tambahan waktu. Menurut Opta Paulo, ini merupakan kali pertama dalam sejarah final Liga Eropa ditentukan melalui babak tambahan waktu 3 kali secara beruntun. Selama babak extra time, Sevilla dan Roma tak mampu mencetak gol. Laga pun berlanjut ke adu penalti. Keberhasilan memenangi laga kontra Roma membuat Sevilla menegaskan dominasi gelar Liga Eropa. Sevilla secara keseluruhan telah mengantongi 7 gelar juara Liga Eropa. Di sisi lain, rekor Jose Mourinho yang tak pernah kalah dalam 5 final kompetisi Eropa pun runtuh.
Patah hati terbesar Jose Mourinho mewarnai kegagalan AS Roma menjadi juara Liga Eropa musim 2022-2023 setelah takluk di final melawan Sevilla pada Kamis dini hari. Kekecewaan Mourinho diwujudkan dalam tindakannya selepas pengkalungan medali juara kedua di Liga Eropa musim ini. Diwartakan ESPN FC sambil menahan tangis kesedihannya, Mourinho memilih melepas medali dan melemparkannya ke tribun penonton. Final Liga Eropa antara Sevilla versus AS Roma berakhir imbang 1-1 dalam tempo 120 menit. AS Roma lebih dulu mencetak gol melalui Paulo Dybala. Kemudian Sevilla berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua melalui on goal dari Gianluca Mancini. Penentuan tim mana yang berhak menyandang status juara Liga Eropa musim ini pun berlanjut ke babak adu penalti yang dimenangkan Sevilla. Dengan dua penendang gagal dari AS Roma, membuat kedudukan menjadi 4-1. Mantan pelatih Manchester United, Inter Milan, dan Real Madrid ini tak bisa menutupi kekecewaannya. Komentar akan perasaan campur-campur dari Mourinho disampaikan selepas pertandingan.